Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra, kembali lagi bersama kami. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik lain tentang cerpen, yaitu unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Alifia Rifa Safitri, NIM 210210402009. Ada dua nih teman aku, yaitu Hesti dan Jelia. Halo Hesti. Halo Kak Rifa. Baik teman-teman, kita perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Hesti Agustini dengan NIM 210210402008. Dan juga teman saya, yaitu Kak Jelia. Halo Kak Jelia. Halo, perkenalkan nama saya Jelia Putri Hartanti dengan NIM 210210402007. Oke, udah pada kenal kan? Nah, pada topik kali ini kita akan membahas unsur intrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada 8 macam unsur intrinsik, yaitu 1 tema, 2 alur, 3 latar, 4 gaya bahasa, 5 tokoh, 6 penokohan, 7 sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Nah, langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu ya. Pada hari ini kita akan membahas cerpen yang berjudul Melukis Kampung Hitam. Nah, langsung aja kita ke bahas topik yang pertama, yaitu tema. Nah, di sini tema dari cerpen Melukis Ulang Kampung Hitam ini adalah sosial atau kehidupan sosial. Nah, dalam cerpen menceritakan kehidupan kampung hitam. Di sana, rumah-rumah berimpitan di antara gang-gang selebar sepeda motor, berhiaskan tali jemuran tak beraturan berikut aneka cucian bergelantungan, dan anak-anak tumbuh besar dengan realitas sosial bahwa keindahan itu surrealis atau tidak nyata. Hidup ini wajib diperjuangkan dengan segala cara, meskipun hasilnya akan begitu-begitu saja. Nah, sebagaimana orang tua dan warga dewasa di sana melakukannya. Tak ada tempat bagi kelemahan, apalagi berharap belas kasih. Tak satu pun keluarga di kampung itu orang kantoran bergaji besar, plus bonus melimpah, apalagi wira swastawan kelas menengah. Tak pula ada generasi muda tamatan perguruan tinggi. Dua gambaran sukses di sana hanyalah Yudi, si buntut juragan togel, dan Tono calo yang makelar apa saja. Selain mereka, kampung hitam adalah rumah bagi pengangguran, kuli pasar, tukang becak, dan pekerja serabutan, seperti buruh gendong, tukang gali, hingga pesuruh apa saja. Para perempuan banyak tinggal di rumah saja, menjadi buruh cuci atau pramusaji di klub malam kecil dengan upah di bawah standar. Itu pula yang membuat warga kampung yakin bahwa keberanian dan pekerjaan fisiklah yang akan menopang hidup, bukan pekerjaan bermodal harta, apalagi pendidikan tinggi. Jauh dari bayangan dunia kampung hitam, ora obah, ora mamah, alias hanya dengan berjuang maka kamu bisa makan. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Hesti. Terima kasih Kak Jelia. Oh ya teman-teman, di sini Kak Hesti ini akan menjelaskan tentang alur. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya alur. Pada sebuah unsur intrinsik, alur ini ada 3 teman-teman, yaitu alur maju, mundur, dan juga campuran. Tetapi untuk kali ini Kakak Hesti ini akan membahas alur yang ada di sebuah cerpen melukis ulang Kampung Hitam. Di cerpen Melukis Ulang Kampung Hitam ini, cerpen ini menggunakan alur maju, di mana alur maju ini biasanya cangkupan jalan ceritanya dari awal sampai akhir runtut, dari pengenalan, konflik, dan juga cara penyelesaiannya. Seperti itu. Pada cerpen Melukis Ulang Kampung Hitam ini, di situ sudah dijelaskan dari awal, yaitu pengenalan, di mana kutipan cerpennya yaitu Warto diarahkan kepada lelaki di hadapannya.
Kancil, si kurus yang di dasar itu beda talak dengan Wanto. Kakaknya yang bertubuh kempal, berkulit gelap, rahang menonjol, keduanya bersaudara sekandung yang tak kenal ibunya sejak balita. Sedangkan bapaknya lebih sering menghilang daripada tinggal di rumah bilik pengap di Kampung Hitam. Dan juga dijelaskan di sana yaitu konflik, di mana contoh kutipan teksnya yaitu pernah suatu malam dalam sebuah ritual ujian kedewasaan di makam Cina yang dijadikan lokasi liar, Kancil yang masih kelas 1 SMP malah terjerembab di lubang makam karena teler berat, lalu ditolong waria yang seharusnya memberi layanan perdana. Bukannya iba, teman-teman si Kancil malah mengolok-ngolok si Kancil tersebut, karena menurut teman-teman si Kancil itu adalah sebuah lelucon. Seperti itu teman-teman. Dan juga untuk cara penyelesaiannya, di sana di cerpen dijelaskan bahwa si Kancil tidak peduli terhadap olok-olok tersebut. Si Kancil mengabaikan kekerasan dan olok-olok itu, dan dia bertekad melanjutkan melatih anak-anak anak-anak di sana Kampung Hitam itu bermain peran dalam sebuah drama sederhana. Setelah membaca pengumuman di pusat Balai Budaya tentang lomba pentas seni budaya antar kampung yang akan digelar Balai Kota dalam rangka peringatan ulang tahun kota. Tak lama lagi, namun sekalipun yakin melangkah, si Kancil pun bertekad untuk membangun kembali Kampung Hitam itu untuk menjadi sebuah kampung yang berpendidikan dengan mengajak anak-anak di sana untuk mengikuti lomba. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu latar. Latar ini akan disampaikan oleh Kak Rifa. Kepada Kak Rifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hesti. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan membahas latar. Nah, tapi yang dimaksud latar ini bukan latar depan rumah ya, teman-teman, tapi latar dalam cerpen tersebut. Nah, dalam cerpen melukis Kampung Hitam ini, latarnya berada di kampung. Nah, seperti itu aja, teman-teman, nggak usah panjang-panjang ya. Karena memang latar ini merupakan suatu kejadian atau tempat yang ada pada cerpen ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa yang akan disampaikan oleh Kak Jelia. Nah, di sini ada gaya bahasa atau majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya semakin hidup. Nah, di sini di cerpen melukis ulang Kampung Hitam ada beberapa majas yang digunakan, yaitu salah satunya majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini sering dipakai dalam karya sastra manapun ya. Majas hiperbola ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan, bahkan sering tidak masuk akal. Nah, dalam kutipan cerpen melukis ulang Kampung Hitam ada kalimat yaitu Kancil dikurus yang disasar itu beda telak dengan Wanto, kakaknya yang bertubuh gempal, berkulit gelap, dan rahang menonjol. Nah, di sini terlalu melebih-lebihkan tokoh Kancil dan tokoh Wanto. Dan yang selanjutnya ada majas sarkasme, yaitu majas sindiran yang menggunakan kata-kata berkonotasi kasar kepada orang lain. Kutipannya, itulah kenapa Wanto menjulukinya pecundang. Ya, selalu kalah. Mending jadi badut aja sana, ejek Wanto. Nah, di situ Wanto menggunakan majas sarkasme dalam kalimat atau dalam kata pecundang dan badut. Nah, yang selanjutnya yaitu majas personifikasi. Majas personi manusia dengan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Dan digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia tersebut. Nah, dalam kutipan, mungkin karena aliran sungai berair hitam yang membelah kantong pemukiman
di tengah kota itu. Atau mungkin satire, ada gelapnya masa depan warga kampung itu. Nah, dalam kalimat mungkin karena aliran sungai berair hitam yang membelah kantong pemukiman. Nah, di situ sungai adalah benda mati yang dibandingkan dengan sikap manusia, yaitu dapat membelah, padahal benda mati tidak dapat atau tidak mempunyai sifat seperti manusia, yaitu benda hidup. Nah, yang selanjutnya adalah majaz simbolik, yaitu gaya bahasa yang di dalam kalimatnya menggambarkan sesuatu hal dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksudnya. Nah, dalam cerpen Melukis Ulang Kampung Hitam ini ada kutipan, yaitu sejak anak-anak mereka sudah dijadikan jangkrik aduan para pemuda kampung. Nah, di situ ada simbol yaitu jangkrik. Jadi sejak kanak-kanak mereka sudah dijadikan jangkrik aduan para pemuda kampung. Nah, selanjutnya yaitu ada majaz klimaks, yaitu mengutarakan maksud dengan mengatakan kata-kata yang berturut-turut, yang memiliki hubungan hierarki dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Nah, dalam kutipan, terluka adalah sisi mata uang kerasnya hidup yang mereka hadapi hari ini, esok, lusa, atau hari kemudian. Lalu ada pada kutipan, ia bingung ketika teman-temannya berceloteh riang tentang sosok ibu yang memandikan, menidurkan, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, bekerja, atau mengambil rapor. Nah, di situ dalam kutipan tersebut ada hubungan hierarki dan mengutarakan kata-kata yang berturut-turut yang dari sederhana menjadi yang lebih kompleks. Dan selanjutnya ada majaz repetisi atau pengulangan kata. Frasa dalam karya sastra untuk mempertegas suatu makna. Pengulangan dalam puisi atau lagu bertujuan untuk menciptakan ritme. Dalam kutipan, tubuhnya kuyuh, matanya sembab, entah menahan sakit, pedih, atau sedih, atau lebih dari itu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Hesti. Baik Kak Jelia, terima kasih. Di sini Kak Hesti akan membahas lagi tentang tokoh, di mana di sana di sebuah cerpen melukis ulang Kampung Hitam tentunya ada tokoh-tokoh yang terlibat, di mana diantaranya yaitu ada Kancil, Wanto, warga Kampung Hitam, dan juga anak-anak di Kampung Hitam. Selain itu juga ada Ibu Wasih. Selanjutnya untuk sifat atau peran dalam peran tokoh dalam melukis ulang Kampung Hitam akan disampaikan oleh Kak Rifa. Kepada Kak Rifa dipersilakan. Oke, di sini aku akan membahas tentang penokohan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kan tokohnya siapa saja oleh Kak Hesti. Nah, sekarang aku akan membahas penokohan. Yang pertama yaitu Kancil. Nah, Kancil ini sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Karena Kancil ini sering disebutkan ya dalam cerita ini. Misalnya nih sebagai saksi gitu. Nah, yang kedua ini ada Bule Wasih. Nah, Bule Wasih ini memiliki watak protagonis yang dimana ia baik hati dan perhatian kepada Kancil. Sejak kecil, Kancil telah diasuh oleh Bu Wasih ini. Nah, Bu Wasih ini memiliki pemikiran yang positif banget. Nggak pernah negatif gitu, terus positif terus gitu. Ia mampu merawat Kancil dari kecil sebagai anaknya. Namun dalam anak ini, Kancil ini bukan anak kandung ya, melainkan anak titipan atau anak angkat. Bu Wasih ini merawat Kancil dengan sepenuh hati. Nah, yang ketiga yaitu ada Wanto. Nah, Wanto ini kakaknya Kancil. Nah, kakaknya Kancil ini memiliki watak yang antagonis. Karena Wanto ini merupakan salah satu tokoh yang sering menimbulkan konflik dalam cerita cerpen tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut pandang ya, yang akan dijelaskan oleh Kak Jelia.
Baik, cerpen melukis ulang Kampung Item ini ditulis oleh Gesit Arianto dan dirilis pada 23 September 2021 ini memiliki sudut pandang yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sebelumnya sudut pandang itu adalah cara penulis dalam menempatkan tokoh utama yang dituliskan dalam karyanya. Pada sudut pandang dalam cerpen, penulis akan menempatkan tokohnya semenarik mungkin untuk menarik minat para pembaca, mengingat cerpen biasanya hanya berisi 1.000 sampai 3.000 kalimat saja. Nah, pada cerpen melukis ulang Kampung Item ini, menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Penulis yaitu Gesit Arianto mengungkapkan apa yang terjadi dalam benak si tokoh, seperti pada kutipan, sore itu, kancil lunglai didingklik kayu rapuh sisa bongkaran. Wajahnya yang tirus melebam, tubuhnya tersandar miring hampir rebah, tarikan napasnya naik turun tak beraturan. Ia baru saja adu pukul dengan sejumlah pemuda kampung lain berebut secuil lahan parkir di Pasar Sayur. Wanto benar adiknya dan dua temannya kalah lagi. Beruntung mereka masih lolos dari sabetan badik. Nah, sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti. Baik, terima kasih Kak Julia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang amanatnya. Amanat yang bisa diambil dari cerpen melukis ulang Kampung Item, di mana ada kutipan di sana, yaitu Kancil memiliki ketertarikan berbeda, bahkan tergolong tak lazim di kampung keras itu. Sejak kecil, ia suka menggambar dan berimajinasi. Sebenarnya, ia terhitung pintar secara akademis di kelas, tetapi tidak ditompang lingkungan hingga akhirnya memilih mengakrabi dunia seni yang lebih luas. Di sekolahnya, ia beberapa kali mewakili lomba menggambar antar sekolah yayasan dan tak jarang menang. Ia juga menekuni teater dan pantomim, sesuatu yang kerap menjadi olok-olok di Kampung Item. Itu pula yang membuat Wanto menyebutnya sebagai badut begitu. Jadi amanatnya yaitu seharusnya Wanto sebagai kakak dari Kancil sendiri seharusnya mendukung kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh adiknya, bukan justru dia mengolok-ngolok ataupun dia seperti memberikan rasa kurang percaya diri atas kemampuan yang dimiliki oleh adiknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita sudah mengulas tuntas nih unsur intrinsik cerpen yang berjudul Melukis Kampung Item. Nah, gimana Kak Hesti dan Kak Jelia? Apakah sudah selesai atau belum? Ataukah ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup Kak Rifa. Oke, karena sudah cukup ya teman-teman, waktunya juga sudah mau habis nih. Nah, langsung aja nih kita akhiri ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ini bermanfaat bagi kalian teman-teman dan semoga memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih banyak lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat sastra. Sampai jumpa.